Halo sahabat Mutiara, perkenalkan, nama saya Rijal Muhammad Jalaluddin, agronomis dari wilayah Garut, Jawa Barat. Di video podcast ini, saya mau menjelaskan bagaimana caranya mengurangi resiko pecah batang pada tanaman tomat, khususnya di musim penghujan seperti sekarang. Yuk ikuti materinya. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Cara mengurangi resiko pecah batang pada tanaman tomat di musim hujan. Inilah taksonomi tanaman tomat. Tanaman tomat termasuk famili Solanaceae, disebut juga keluarga terung-terungan. Keluarga terung-terungan ini banyak dibudidayakan di Indonesia. Di antaranya adalah tomat, cabai, dan kentang. Jenis tomat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tomat determinate dan yang kedua adalah tomat indeterminate. Tanaman tomat determinate memiliki karakter buah yang kecil. Contoh, cocok ditanam di dataran rendah sampai dataran menengah. Tanaman jenis ini akan berhenti tumbuh dengan sendirinya. Berbeda dengan tanaman tomat determinate, jenis tomat indeterminate ini memiliki buah yang besar, cocok ditanam di dataran menengah sampai dataran tinggi. Dan jenis ini tidak akan berhenti tumbuh dengan sendirinya, sehingga harus dilakukan aplikasi topping untuk menghentikan laju pertumbuhan tanaman tomat. Topping pada tanaman tomat indeterminate biasanya dilakukan pada usia 60 hari setelah tanam. Topping dilakukan dengan cara memotong ujung pucuk batang utama. Tujuannya adalah untuk menghentikan laju pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman tomat tersebut fokus pada pembuahan dan diharapkan grade buah besar serta seragam. Namun, di musim hujan seperti ini, biasanya setelah aplikasi topping, banyak ditemukan masalah. Salah satunya adalah pecah batang. Apa yang dimaksud dengan pecah batang dapat dilihat di foto dan video berikut. Apa penyebab pecah batang? Yang pertama adalah dipotongnya titik tumbuh yang menyebabkan ketidakseimbangan fisiologi bila kandungan air meningkat. Berikutnya adalah sukulensi yang disebabkan kelebihan unsur nitrogen di musim hujan. Ditambah karakteristik batang tomat yang tidak berkayu menyebabkan sangat rentan terhadap sukulensi. Dalam budidaya tanaman tomat, dibutuhkan setidaknya 12 unsur hara supaya pertumbuhannya maksimal. Di antaranya adalah nitrogen sebagai unsur hara makro yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman dan daun, fosfat untuk perkembangan akar dan pembungaan, kalium untuk pembentukan bunga dan buah, serta kalsium, magnesium, sulfur sebagai unsur makro sekunder. Dan jangan lupa dengan unsur besi, mangan, tembaga, zinc, boron, dan molybdenum sebagai unsur mikroesensial yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada hal yang harus diperhatikan dalam budidaya tanaman tomat di musim hujan. Yang pertama adalah pemupukan nitrogen yang tidak berlebihan, yang sesuai untuk musim hujan. Pupuk nitrogen sangat dibutuhkan, terutama pada fase pertumbuhan vegetatif. Namun, penggunaan yang berlebihan bisa berakibat buruk bagi tanaman. Antara lain mengakibatkan kulit batang tanaman menipis, batang menjadi rapuh dan mudah patah.
Tanaman tomat yang kelebihan unsur nitrogen akan rentan terserang penyakit karena terjadinya sukulensi. Untuk menghindari hal tersebut, maka penggunaannya harus disesuaikan bila tanaman sudah masuk ke fase generatif. Unsur hara fosfat dan kalium. Tanaman tomat yang kekurangan unsur hara fosfat dan kalium memiliki karakteristik batang lemah dan mudah patah. Salah satu fungsi unsur fosfat bagi tanaman adalah membuat batang tanaman lebih kuat. Tanaman yang tidak kekurangan unsur fosfat memiliki batang yang lebih kuat, liat, dan tidak mudah pecah. Faktor berikutnya adalah ajir dan tali pada tanaman tomat. Ajir berfungsi sebagai penopang tanaman agar tidak roboh. Jika pemasangan ajir tidak tepat, batang atau cabang tanaman tomat bisa roboh atau tertekuk. Nah, bagian batang yang tertekuk inilah yang sering mengalami pecah. Apa solusi dari kami untuk menghadapi hal tersebut? Solusinya adalah penambahan pemberian pupuk dengan kandungan fosfat dan kalium yang tinggi sebelum dan sesudah aplikasi topping. Inilah produk kami yang memiliki kandungan fosfat dan kalium tinggi. Yang pertama adalah Merauke MKP dengan kandungan fosfat tinggi sebanyak 52% dan kalium 34%. Merauke MKP dapat diaplikasikan dengan cara foliar atau disemprot dengan dosis 2-4 gram per liter air. Diaplikasikan pada usia sekitar 50 hari setelah tanam sampai usia 75 hari setelah tanam, minimal 2 kali aplikasi. Yang kedua, selain disemprot dengan Merauke MKP, bisa ditambahkan Mutiara Profesional dengan kandungan nitrogen 9%, fosfat 25%, dan kalium 25% dengan dosis 10 gram per pohon. Aplikasinya sekitar umur 50-75 hari setelah tanam, minimal 2 kali aplikasi dengan cara ditugal. Tujuan dari pemupukan fosfat dan kalium tambahan di luar pemupukan utama pada tanaman tomat ini bertujuan untuk menstabilkan tanaman tomat yang mengalami fase stressing setelah dilakukan topping, memperkuat batang tanaman, sehingga menurunkan resiko pecah batang pada tanaman. Selain itu, perlakuan pemupukan fosfat dan kalium tambahan yang tepat juga dapat menurunkan resiko kerontokan bunga, membuat warna buah tomat merata, serta menstabilkan dan meningkatkan bobot buah pada saat panen. Ini adalah program pemupukan tomat di musim penghujan. Nah, aplikasi NPK Mutiara Profesional 92525 adalah di usia 50 hari setelah tanam dengan dosis 10 gram per pohon dengan cara ditabur, dan 75 hari setelah tanam dengan dosis yang sama dengan cara ditabur. Sahabat Mutiara, inilah media sosial kami. Tonton video YouTube kami NPK Mutiara TV, gabung di grup Telegram kami komunitas NPK Mutiara, baca artikel kami tentang pertanian dan pemupukan di npkmutiara.com. Untuk update kegiatan dan informasi edukasi lainnya juga bisa di Instagram dan Facebook Merauke Tetap Jaya. Terima kasih. Sahabat Mutiara, kesimpulan dari podcast ini adalah untuk menurunkan resiko pecah batang pada tanaman tomat di musim hujan, bisa dengan cara mengontrol pemberian pupuk nitrogen. Kemudian menggantinya dengan memberikan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium. Tujuannya agar tanaman tomat bisa tumbuh dengan baik dan sehat. Sahabat Mutiara, jika video podcast ini dirasa bermanfaat, bagikan video ini sebanyak-banyaknya di media sosial Anda, supaya menjadi motivasi kami ke depannya untuk memproduksi lebih banyak lagi video edukasi. Jangan lupa like video ini, subscribe channel NPK Mutiara TV, dan pentung tanda loncengnya, agar sahabat Mutiara tidak ketinggalan video-video edukasi kami lainnya. Stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa, salam Mutiara.